Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang sampai di dalam pembahasan sunanul wudu atau sunnah-sunnahnya wudu. Tentunya sunnah-sunnah wudu itu sangatlah banyak sekali. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sunnah-sunnah wudu itu sampai 40 sunnah, atau bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai 66 sunnah. Saking banyaknya sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan bagi orang muslim ketika dia hendak atau ketika berwudu. Baik, mungkin saya akan menukil dari kitab yang kita kaji bersama, yaitu adalah kitab Ghayatul Munah Syarah Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya ini beberapa sunnah. Kita akan sebutkan dari pertama, yaitu adalah yang pertama, ghuslul yadaini ilal qu'aini wal madmadati wal istinsyaq. Tentunya itu adalah yang pertama ghuslul yadain, membasuh kedua tangan sebelum dia wudu. Sebelum membasuh wajah kan ketika orang mau wudu dia membasuh kedua tangannya. Kalau ada najis harus dibersihkan, kalau nggak ada cuma dibersihkan, dibasuh sebagai bentuk sunnah sampai koen, ya, sampai koen pergelangan tangan. Wala budda laha min niyah, tapi harus diniatkan. Jadi niatnya itu kalau kita ambil air atau pakai keran, kita pertama kali kita membasuh tangan, kita niat sunnah membasuh tangan, sunnah bukan wajib. Jangan niat wudu. Kalau kita niat wudu di awal, nawaitu wudu, kemudian kita membasuh tangan, ini gak kehitung, bahaya malah, ya, apalagi ketika nanti dia madmadah, ya. Baik, kemudian at-tasmiyatu awwalal wudu ma'a ghuslil kaffain. Membaca bismillah ketika pertama kali wudu, yaitu ketika bersamaan membasuh kedua tangan, telapak tangan. Kemudian at-ta'awudz qabla al-basmalah, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sambil membasuh tangan. Kemudian as-siwak, bersiwak. Nah, bersiwak ini ada perbedaan pendapat ulama kapan waktunya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan bahwasanya membasuh atau bersiwak itu adalah ba'da ghuslil kaffain, setelah membasuh kedua tangan. Akan tapi menurut pendapat yang lain selain Imam Ibnu Hajar, itu adalah qoblal tasmiyah, sebelum bismillah. Jadi niat siwak dahulu, siwakan termasuk sunnahnya wudu, kemudian baru kita membasuh tangan. Nah, niat sunnah wudu. Nah, itu al-madmadah, kemudian madmadah, berkumur-kumur, ya, 3 kali sunnahnya. Wal istinsyaq, menghirup air, ya. Wal istinthar, mengeluarkan air dari hidung yang setelah kita hirup. Jadi sunnahnya itu digabung. Ketika kita ambil air gini, kita menghirup mulut, digabung. Air sisanya ini dibuat hidung, dihirup, nah kemudian dikeluarkan. Nah, itu namanya istinthar ketika mengeluarkan. Kalau bisa sampai nggak sampai pangkal-pangkal, nggak terlalu berlebihan, sehingga yang terpenting itu yang dalam ini, yang zahir ini kena semua. Nggak harus sampai terlalu dalam, nanti malah kesakitan. Kemudian mashu jami'ir ra's, termasuk sunnah ketika wudu, ketika memasuki rukun atau fardu wudu, yang yaitu membasuh sebagian kepala, itu kita dianjurkan untuk mengusap semuanya pakai gini. Nah, ini termasuk kesunahan juga. Betul, memang nggak wajib, karena wajibnya menurut mazhabnya Imam Syafi'i itu hanya sebagian daripada kepala. Kemudian mashul udhunain bima'in jadid zahiran wa batinan, mengusap udhunain, kedua telinga, bima'in jadid, dengan air yang baru, zahiran wa batinan, bagian zahir atau batinnya, semuanya semuanya harus diusap, diusap pakai air baru, diusap atau gini, ya, macam-macam cara. Nah, baik. Kemudian takhlilu sya'ril kathif, menyela-nyelai asy'aril kathif. Sya'ar itu rambut, ya, rambut yang lebat, baik rambut yang di kepala diratakan atau ketika jenggot, ya, jenggot yang lebat.
Jadi kalau ada seseorang punya jenggot lebat, itu sebenarnya nggak wajib sampai semuanya basah, nggak. Nah, itu wajibnya ketika yaitu zahir, yang bagian depannya saja, nggak wajib sampai dalam, enggak. Karena lebat. Dan kapan rambut atau jenggot itu disebut lebat? Ketika berada di majelis untuk berbincang-bincang, itu nggak kelihatan kulitnya. Kalau masih kelihatan maka nggak lebat, harus dibasuh semua. Tapi kalau nggak kelihatan saking tebalnya, saking banyaknya, maka cukup cukup dibasahi bagian zahirnya saja, nggak sampai dalam-dalam. Tapi sunnah itu adalah membasuh semuanya. Ya, disalah-salah gini. Ya, dari belakang ke depan. Nah, ini termasuk kesunahan menyela-nyelai jenggot dengan air, termasuk sunnah-sunnahnya wudhu.